Nggak bisa coba. lewat sini. Oh nggak bisa, ya udah. Ditutup. Ya udah. Ayo cepet aja. Izin Bapak izin. Nah, relokasi yang kemungkinan penempatannya masih di radius 11, artinya masih dalam kawasan yang dinyatakan bencana awan panas untuk saat ini. Iya. Itu menurut Bapak seperti apa, Pak? Ya, kalau kita melihat apa itu kilometer 11-nya, memang daerah itu belum aman. Kalau apa itu juga tergantung dari apa itu intensitas letusan. Nah, saat ini memang letusan Merapi ini tergolong relatif di atas normal, sehingga apa itu yang biasanya hanya sampai kilometer 7, kilometer 8, sekarang itu kilometer 14 kena. Nah, juga yang sebenarnya yang masih perlu dikaji lebih dalam lagi adalah apa itu bahwa vulkanologi menentukan kilometer 15, kilometer 20 itu sebenarnya tidak merupakan lingkaran yang apa itu seperti orang membuat lingkaran pakai jangkai seperti itu, tidak, tapi itu hanya semata-mata aspek praktisnya. Karena apa? Karena kita belum membuat peta detail tentang kira-kira yang daerah mana yang akan bisa terlanda. Kalau letusannya itu masih normal Merapi, sebenarnya apa itu batasnya tidak lingkaran. Tetapi kalau apa itu letusannya sudah berupa kolom ke atas, seperti kemarin letusan yang terbesar itu kalau sudah kolom ke atas, sehingga ya tidak ada daerah yang aman menurut radius ataupun ada kontrol topografi atau apa, itu memang tidak ada. Nah, yang perlu kita waspadai sekarang kilometer 11. Di kilometer 11 kalau nanti terjadi letusan kolom kolom ke atas vertikal seperti yang kemarin, memang tidak aman. Tetapi kalau itu nanti letusannya itu normal Merapi, tipe Merapi yang biasanya hanya merupakan guguran lava, guguran dom, itu saya kira apa itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Juga sebenarnya kalau di kilometer 10 itu atau 11, lebih dari 10, itu masih ada waktu untuk apa itu evakuasi sebenarnya. Jadi tergantung dari masyarakatnya, nanti pendidikannya disadarkan betul agar mereka itu percaya dari apa itu kacamata teknis saintifik, bukan pada apa itu mohon maaf mungkin benar dari kacamata paranormal atau apa, itu ada kemungkinan benar juga, tetapi itu tidak terbuktikan secara empirik ya. Jadi masyarakat perlu kita buat logis. Nah, ini yang apa itu perlu digarisbawahi. Dan saya kira apa yang ditawarkan oleh Sultan HB10 tentang lokasi yang ditawarkan di kilometer 11 itu juga belum fix sebenarnya. Jadi itu merupakan tawaran, dan itu pun barangkali baru merupakan shelter. Ya. Jadi ada kilometer 11, kilometer 10, kilometer 5, kilometer 20. Itu adalah pertimbangan teknis saintifik, mudahnya saja. Terus kemudian untuk relokasi juga perlu melihat aspek sosialnya, ya, sosialnya apakah mereka setuju atau tidak. Dan masyarakat itu sebenarnya apa itu gampang-gampang susah, dipaksa susah. Tetapi kalau nanti dilihatkan fakta, sebenarnya mereka juga akan nurut. Seperti kasus Merapi, letusan Merapi yang ke arah Baradaya. Dulu mereka susah sekali dipindahkan, sekarang lama-lama mereka pindah sendiri karena tahu persis bahwa setiap kali letusan ke arah sana, akhirnya turun sendiri. Pak, untuk relokasi itu sebaiknya tanah
milik warga awal itu dibeli oleh pemerintah atau hanya sekedar dipindahkan ke lokasi baru, Pak? Ya, berbagai macam kemungkinan, ya berbagai macam kemungkinan. Kalau pemerintah itu nanti sifatnya, kalau itu tanah milik, pemerintah tidak bisa melarang, tidak bisa melarang. Artinya kalau nanti masyarakat itu masih bisa memanfaatkan tidak untuk permukiman, tidak perlu dibeli. Tetapi kalau kemudian itu tidak bisa diapa-apakan, terus kemudian pemerintah katakanlah itu digunakan sebagai kawasan lindung Merapi atau apa yang tidak boleh disentuh oleh masyarakat, ya mau tidak mau pemerintah harus mengganti rugi membeli, kan seperti itu. Pak, kemudian idealnya kawasan relokasi itu seperti apa, Pak? Karena kan sekarang misalnya katakan masyarakat peternak, petani, apakah juga harus tercerabut dari akarnya pekerjaan atau? Ya, kalau idealnya pertama struktur sosial tidak boleh tidak boleh berubah. Jadi kita harus memperhatikan itu. Terus kemudian juga penghidupan mereka, keterampilan mereka itu kita harus berpikir bahwa ketika direlokasi mereka masih bisa melaksanakan bisnis mereka. Kalau yang ternak ya masih bisa ternak, kalau yang biasanya punya kebun ya nanti bisa punya kebun dan sebagainya. Ini yang tidak mudahnya relokasi itu tidak hanya memindahkan rumah gitu loh. Ini yang kajiannya mestinya panjang dan nanti kajian-kajian saintifik akan mewarnai itu semua. Jadi tidak dengan serta-merta sekarang itu hujan abu kemudian reda kemudian kita nggak boleh, mesti tidak seperti itu. Ya. Pak, PSBA siap untuk katakan memberikan bantuan teknis ataupun bantuan advisor lainnya bagi? Ya, jadi tidak hanya PSBA, sebenarnya kami di PSBA ini kan UGM ya. UGM ini dalam hal seperti itu selalu siap. Diminta, tidak diminta kami mengerjakan. Ya, seperti sekarang ini kami melakukan riset-riset itu biaya sendiri, Pak, dari UGM. Jadi itu dan sebagai bentuk pertanggungjawab bahwa kita itu menerima dana masyarakat, sebagian ada yang dialokasikan untuk penelitian, sebagian untuk tanggap darurat dan sebagainya. Jawa Tengah seperti apa, Pak? Menurut Bapak? Yang Jawa Tengah saya tidak tahu persis, saya tidak punya informasi yang persis. Tapi sebenarnya kemarin waktu ada rapat di BNPB, ada Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Bibit Waluyo. Di sana juga sebenarnya sudah meminta pertimbangan itu, tapi belum memutuskan ataupun wacana itu belum begitu kuat, karena sebenarnya masyarakat Jawa Tengah yang jadi korban itu kan tidak jadi korban jiwanya kan tidak banyak. Terus kemudian kalau dari ekonomi ya mereka sebagian besar masih justru yang parah di Magelang dan Muntilan ya. Ya ini yang mestinya mereka juga mulai berpikir ke sana. Ataupun melihat ini lokasi tempat Mbah Marijan berada, Kinarjo. Kinarjo itu merupakan daerah yang aman dengan catatan dulu Gigir Boyo itu masih ada. Nah, pasca 2006 Gigir Boyo runtuh. Nah, pengetahuan masyarakat tentang itu tidak terupdate, sehingga dia masih merasa aku di daerah yang aman. Nah, nggak taunya bahwa Gigir Boyonya sudah nggak ada, arahnya sudah ke arah situ, akhirnya kena. Nah, ini yang tugas kami nanti dari saintis yang ada di universitas, tidak hanya Gadjah Mada ya, Yogyakarta ini gudangnya orang pinter, itu nanti selalu mensosialisasikan terjadinya perubahan fisik alami kepada masyarakat. Ya, jadi pengetahuan masyarakat harus update. Dan ini hanya yang namanya kearifan lokal atau local wisdom itu juga harus terupdate ya, Pak ya. Betul Pak. Mereka local wisdom itu adalah kebenaran dari yang diperoleh turun-temurun, tetapi di bawah kondisi lingkungan ketika itu yang ketika ini sekarang lingkungan itu berubah secara cepat, local knowledge atau local wisdom agak ketinggalan ya. Sehingga ini perlu peran saintis, peran pendidikan itu penting. Hanya kalau mengacu Kina benar ketika Gigir Boyo itu masih ada, benar.
Benar. Dan ketika itu tidak ada lagi, berarti sudah harus updating. Harus updating ya, karena kan ya lava dum ataupun kubah lava yang ada di puncak Merapi itu berubah-ubah. Ya. Seperti sekarang ini ke arah Boyong, ke arah Gendol. Ke arah Gendol ini yang perlu diwaspadai tidak hanya ke arah Gendolnya, tapi kalau sedimen di Gendol itu terus menumpuk, yang jurang tadinya dalam jadi mungkin rata. Nah, kalau sudah rata, nanti transport sedimen tidak selalu lewat Gendol, lewat sungai kanan kirinya, yang ini yang perlu diwaspadai. Padahal sungai kanan kirinya belum ada cek dam, belum ada apa-apa. Nah, ini yang dari kami dari saintis sudah mulai memantau. Teman-teman teknik sipil, teman-teman teknik itu sekarang standby di sepanjang sungai, Pak. Ya, tidak diminta BNPB, tidak diminta siapapun. Ini adalah peduli Gajah Mada. Tanggung jawab keilmuan ya, Pak. Ilmuwan ya benar. Dan lagi karena abunya kebetulan pas ke selatan gitu, sehingga kita kira-kira kali ada bukan ini kan Gendolnya ini, Gendolnya ini sampai di sini. Di sini ada kecamatan Cangkringan ya, kecamatan Cangkringan yang nyimpang nih. Ini sudah ada yang nyimpang. Ini masuk sungai yang lain, lembah sungai yang lain. Ini juga masuk lembah sungai yang lain. Nah, kalau yang akan kena hal yang seperti ini, yang sekarang teman-teman dari orang mereka mengurusi tanggap darurat tidak terlalu menakut-nakuti masyarakat. Sebenarnya proses alam ya, sedimen itu kalau dikatakan sekarang kepala vulkanologi mengatakan ada 100, bahwa dari sekian 1 juta meter kubik itu tidak semuanya nanti akan turun secara bersama-sama. Turunnya itu akan gradual. Ya, turunnya gradual sedikit demi sedikit. Nah, sedikit demi sedikit itu ya tidak, karena ini kondisinya tidak normal, ya tidak seperti normalnya. Kalau normalnya kan nggak masalah, tapi ini tidak Terus kemudian sedimen yang dalam kondisi panas, dia terdapat di satu lokasi pada kondisi panas, terus kemudian ada air hujan, itu juga nanti ada unsur pemadatan, ada unsur sementasi, sehingga kalau turun itu sedikit, baru nanti kalau ada hujan besar lagi turun lagi. Jadi kalau orang material dilontarkan ke udara duer gitu, yang besar-besar kan mengendap dulu, terus kemudian abunya belakangan. Nah, abunya ini ketika nanti terjadi kena air dia memadat, jadi seperti lapis-lapis. Kemudian baru lapis pertama yang turun, lapis kedua yang turun, jadi tidak terus kemudian 10 meter bergerak bareng. Ini kejadian yang sangat langka ya. Jadi masyarakat nggak perlu terlalu khawatir, waspada penting, dimanapun kita perlu waspada. Kasihkan karena saudara-saudara tahu bahwa komunikasi untuk solusi itu semua ini. UGM besok atas inisiatif unit-unit itu sudah terjadi, tentu saja itu nanti akan kita kombinasikan kedua beliau itu nanti kan difinalisasi legitimasi proses dengan sidang. Nanti saya cermati belum membaca. UGM itu memang mempunyai keyakinan sesudah ada komunikasi antara dua beliau, itu Bapak Presiden dan Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, sudah saya tuliskan sinergi kebijaksanaan beliau berdua tentu akan menempuh proses legalitas, tentu akan mendapat masukan rakyat, DPRD, DPR RI dalam suasana baik, dan finishing touch DPR RI akan menetapkan finalisasi dan akan menjadi tonggak sejarah penting Bhinneka Tunggal Ika tatanan demokrasi di Indonesia ke depan. Pak, apakah aksi yang berlangsung hari Senin
Dan keputusan DPRD itu juga harus menjadi masukan penting bagi apa yang disampaikan itu kan mesti kita dalami, nanti kita hubung-hubungkan, kita kombinasikan karena kan merupakan ekspresi masyarakat, padahal yang memang tahta itu untuk rakyat, artinya untuk masyarakat. Jadi kita harus bisa mendengarkan. Kalau UGM sendiri menilai apakah perlu memang yang namanya gubernur utama dan gubernur? Oh, itu belum sampai ke situ, itu sudah termasuk detail. Itu sudah termasuk detail, nanti menjadi tidak baik kalau saya katakan itu. Apa UGM juga kan jadi senang atau gimana itu Pak? Oh, bukan penengah, itu sebagai anggota masyarakat ini